Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak soleh dan soleha semua. Apa kabar kalian dan keluarga? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat serta senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nah, anak-anak di pagi yang cerah dan penuh berkah ini berjumpa lagi bersama Pak Rohman dalam peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tema mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan melalui disiplin dan khusyuk dalam sholat 5 waktu. Nah, anak-anak, dalam kesempatan kali ini Pak Rahman akan sedikit menjelaskan dan menceritakan kisah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sebelum kisah kita mulai, marilah kita semua berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan semoga acara ini berjalan dengan lancar. Amin Allahumma amin. Berdoa membaca Asmaul Husna bersama-sama. Ikuti bacaan Pak Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, Ya Wahhab, Ya Razak, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Qabid, Ya Basit, Ya Khafid, Ya Rafi', Ya Mu'iz, Ya Mudhil, Ya Sami', Ya Basir, Ya Hakam, Ya Adil, Ya Latif, Ya Khabir, Ya Halim, Ya Azim, Ya Ghafur, Ya Shakur, Ya Ali, Ya Kabir, Ya Hafiz, Ya Muqit, Ya Hasib, Ya Jalil, Ya Karim, Ya Raqib, Ya Mujib, Ya Wasi', Ya Hakim, Ya Wadud, Ya Majid, Ya Ba'ith, Ya Shahid, Ya Haq, Ya Wakil, Ya Qawi, Ya Matin, Ya Wali, Ya Hamid, Ya Muhsi, Ya Mubdi, Ya Mu'id, Ya Muhyi, Ya Mumit, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Wajid, Ya Majid, Ya Wahid, Ya Ahad, Ya Samad, Ya Qadir, Ya Muqtadir, Ya Muqaddim, Ya Muakhir, Ya Awal, Ya Akhir, Ya Zahir, Ya Batin, Ya Wali, Ya Muta'al, Ya Barru, Ya Tawwab, Ya Muntakim, Ya Afu, Ya Rauf, Ya Malikul Mulk, Ya Dzul Jalali wal Ikram, Ya Muqsit, Ya Jami', Ya Ghani, Ya Mughni, Ya Mani', Ya Adar, Ya Nafi', Ya Nur, Ya Hadi, Ya Badi', Ya Baqi, Ya Waris, Ya Rashid, Ya Sabur, Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi isanin ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul alim. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd, anak-anak semua yang soleh dan solehah serta mustamin mustamiat rahimakumullah wa radiya'ankum wa barakalakum. Anak-anak, dalam kesempatan kali ini Pak Guru akan sedikit menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dan pelajaran apa yang bisa kita petik, kita pelajari dari kisah tersebut. Yang pertama, Pak Rahman akan menjelaskan tentang pengertian Isra Mi'raj. Kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW itu sudah ada tertulis pada Quran surat Al-Isra ayat pertama dan Quran surat An-Najm ayat 13 sampai ayat 17. Dan beberapa hadis-hadis yang lain juga menceritakan tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Apa Isra Mi'raj itu? Isra Mi'raj terdiri dari dua kata, Isra dan Mi'raj. Pengertian Isra adalah perjalanan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram di kota Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu di Palestina, pada malam hari menggunakan kendaraan yang bernama Buraq bersama dengan malaikat Jibril. Itu pengertian Isra. Kemudian pengertian Mi'raj adalah kelanjutan dari perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha adalah tempat yang tertinggi yang ada di langit. Itu pengertian Mi'raj. Nah, anak-anak, tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang kendaraan yang dipakai, yang dikendari oleh Nabi, yaitu buraq. Kira-kira anak-anak apa ada yang tahu apa itu buraq? Buraq adalah jenis binatang yang dijelaskan dalam hadis Bukhari memiliki ciri-ciri yang pertama ya bisa dikendarai. Kemudian ciri-ciri yang kedua adalah besarnya dan tingginya itu lebih besar dan lebih tinggi daripada himar atau keledai dan lebih kecil daripada bigol. Kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah berwarna putih, semuanya putih. Putih-putih. Kemudian yang ciri-ciri yang selanjutnya adalah kecepatan ketika berlari, yaitu langkahnya seperti sejauh mata kita memandang. Kalau kita bisa memandang langit yang ada di bumi di atas kita, nah kecepatan sekali langkah buraq itu ditempuh seperti sejauh mata kita memandang. Bayangkan ya, sangat cepat sekali, seperti kilat. Itu kendaraan yang dikendari oleh Nabi Muhammad bersama malaikat Jibril. Nah, tujuan Nabi Muhammad Isra Mi'raj yaitu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Namun sebelum Nabi Muhammad menghadap kepada Allah, pada suatu hari Nabi Muhammad dibelah dadanya oleh malaikat Jibril, kemudian dibersihkan hatinya, diambil hatinya, dibersihkan hatinya, kemudian hati tersebut diisi oleh malaikat Jibril keimanan. Iman-iman yang kuat diberikan kepada Nabi Muhammad, yaitu pada hatinya Nabi Muhammad. Supaya apa? Supaya ketika menghadap kepada Allah, hatinya Nabi Muhammad benar-benar dalam keadaan bersih dan suci. Nah, kemudian setelah malaikat Jibril membersihkan hatinya Nabi Muhammad, malaikat Jibril mengajak Nabi Muhammad naik ke atas, yaitu dengan buraq tersebut, sampai ke melewati 7 langit. Nah, di langit yang pertama, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam.
Nabi yang pertama. Kemudian setelah bertemu dengan Nabi Adam, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Setelah dari langit pertama, kemudian lanjut ke langit yang kedua, ke atas, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihi salam. Pun demikian, ketika bertemu dengan keduanya, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke langit yang ketiga. Di langit yang ketiga, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi yang sangat tampan sekali. Dalam kisahnya, ada yang masih ingat siapa Nabi tersebut, anak-anak? Yaitu Nabi Yusuf alaihi salam. Ketika bertemu dengan Nabi Yusuf, Nabi juga mengucapkan salam. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke langit yang keempat. Di langit yang keempat, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris alaihi salam. Nabi yang pandai menjahit dan membuat baju dari besi. Kemudian setelah dari langit keempat, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke langit yang kelima. Di langit yang kelima, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Harun alaihi salam. Setelah itu Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril melanjutkan ke perjalanan ke langit yang keenam. Di langit yang keenam, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam. Ketika Nabi Musa mengetahui kedatangan Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril, Nabi Musa menangis. Kemudian oleh Malaikat Jibril ditanya Nabi Musa tersebut, "Wahai Musa, apa yang menyebabkan engkau menangis melihat kedatangan Rasulullah?" Kemudian Nabi Musa menjawab, "Saya terharu melihat anak Nabi yang sangat soleh sekali, yaitu Nabi Muhammad, memiliki umat yang lebih banyak daripada umat saya. Dan umat tersebut kelak bersama dengan Rasulullah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala." Nah, itu yang menyebabkan Nabi Musa menangis ketika melihat kedatangan Nabi Muhammad di langit yang ke-6. Kemudian dilanjutkan perjalanan ke langit yang ke-7. Di langit yang ke-7, Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dijuluki sebagai Abul Ambiya, bapaknya para nabi. Setelah dari langit yang ke-7, Nabi Muhammad kemudian diperjalankan oleh Malaikat Jibril, diajak jalan-jalan ke surga, melihat keindahan yang telah Allah ciptakan. Nabi Muhammad tidak henti-hentinya mengucapkan tasbih dengan mengucapkan subhanallah, maha suci Allah yang telah membuat keindahan surga yang begitu mempesona ini. Setelah itu kemudian Nabi Muhammad dan Malaikat Jibril melanjutkan perjalanan ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu atasnya langit ke-7. Di sana Malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya. Seperti apa wujudnya? Hanya Nabi Muhammad yang mengetahui. Setelah itu Malaikat Jibril tidak bisa menemani lagi perjalanan Nabi Muhammad. Hingga akhirnya Nabi Muhammad dengan sendiri oleh Allah kemudian diangkat ke Sidratil Muntaha. Nah, di Sidratil Muntaha inilah Nabi Muhammad mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala berupa sholat 50 waktu. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat 50 waktu, kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi, melewati langit yang ke-6. Di langit yang ke-6 Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Kemudian oleh Nabi Musa ditanyalah Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, apa yang engkau peroleh, perintah apa yang engkau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala?" Nabi Muhammad menjawab, "Perintah sholat 50 waktu. Kembalilah kepada Allah, mintalah kiri kanan." Mintalah kiri kanan. Karena umatmu tidak akan mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Kemudian Nabi dengan saran Nabi Musa tersebut kemudian naik ke atas minta keringanan kepada Allah. Kemudian Allah memberikan keringanan menjadi 10 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun lagi, bertemu lagi dengan Nabi Musa. Ketika bertemu dengan Nabi Musa, kemudian ditanya lagi Nabi Muhammad, "Berapa perintah sholat yang engkau terima?" 10. "Mintalah keringanan lagi kepada Allah, umatmu tidak akan mampu." Kemudian Nabi naik lagi. Setelah naik, Nabi mendapatkan keringanan lagi menjadi 5 waktu. Dari 50, 10, kemudian menjadi 5 waktu. Kemudian Nabi Muhammad turun. Ketika turun, bertemu lagi dengan Nabi Musa, ditanya lagi, "Berapa kali sholat?" 5 waktu. Minta lagi keringanan. Kemudian Nabi Muhammad tidak tidak lagi naik ke atas karena Nabi Muhammad
merasa malu karena sudah diberi keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad kemudian mengatakan, "Saya sudah ridho dan ikhlas terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi. Setelah turun Nabi Muhammad sampai di Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian Nabi Muhammad sholat berjamaah bersama para malaikat. Yang mana pada waktu itu malaikat Jibril mengumpulkan semua para nabi dan para rasul untuk sholat berjamaah bersama Nabi Muhammad. Nah, dalam kesempatan itu Nabi Muhammad menjadi imam sholat. Oleh karena itu Nabi Muhammad dijuluki sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin, imamnya para nabi dan para rasul. Nah, di dalam kejadian Isra Mi'raj ini Nabi Muhammad suatu ketika sholat di Masjidil Aqsa pernah diberi 2 minuman oleh malaikat Jibril. Yang satu minuman berupa susu homer atau arak, yang kedua berupa susu. Oleh Nabi dipilihlah susu. Kemudian malaikat Jibril menjawab, "Engkau memilih minuman yang tepat sesuai dengan tabiat manusia, yaitu suka dengan susu." Nah, setelah Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat tersebut, keesokan harinya, kemudian Nabi Muhammad menceritakan kepada umat, kepada masyarakat, perihal kejadian yang dialami pada malam tersebut. Hampir mayoritas semua orang tidak ada yang beriman. Bahkan ada yang murtad, yaitu keluar dari ajaran Islam. Karena apa? Karena menganggap Nabi Muhammad itu dusta, pembohong. Tidak mungkin bisa melaksanakan perjalanan di malam hari dalam waktu semalam saja. Termasuk Abu Jahal, pimpinan orang kafir Quraisy. Beliau yang memberikan kabar bahwa Nabi Muhammad itu pendusta, pembohong. Nah, pada kejadian itu ada satu sahabat yaitu yang bernama Abu Bakar As-Siddiq. Beliau membenarkan kejadian yang dialami oleh Nabi Muhammad. Oleh karena itu Abu Bakar diberi julukan oleh Nabi Muhammad As-Siddiq, artinya orang yang membenarkan kejadian Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Nah, itulah sedikit peristiwa tentang kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian selanjutnya yaitu kira-kira apa yang bisa kita pelajari dari hikmah Isra Mi'raj Nabi Muhammad tersebut. Nah, setidaknya di sini ada 2 hal yang perlu anak-anak ketahui tentang pelajaran yang bisa diambil dari kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang pertama adalah kisah Isra Mi'raj adalah suatu keistimewaan, ya, kasih sayang dan kemuliaan Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pada waktu itu Nabi Muhammad sedang ditimpa ujian dan musibah. Nabi Muhammad sedang bersedih hati. Apa musibah tersebut? Yaitu Nabi Muhammad ditinggal wafat oleh pamannya yang bernama Paman Abu Thalib. Paman Abu Thalib ini yang membela Nabi dalam berdakwah, yang berani membela ketika dihadang oleh orang kafir Quraisy. Kemudian kesedihan yang kedua adalah Nabi Muhammad ditinggal wafat juga istri tercinta yang bernama, ada yang masih ingat? Nah, Sayyidatina Khadijah, istri yang tercinta. Kemudian kesedihan yang ketiga yang dialami Rasulullah adalah pada waktu itu terjadi peperangan Taif. Di situ kisahnya sangat mengerikan sekali yang menjadikan Nabi Muhammad itu bersedih hati. Nah, tujuan Isra Mi'raj adalah Nabi Muhammad diberi kegembiraan, diberi hiburan oleh Allah karena sudah bersedih hati, ya. Nah, hal ini tujuannya adalah menguatkan hati Nabi Muhammad kembali untuk berdakwah, tidak pantang menyerah, tidak putus asa dalam berdakwah. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil adalah barang siapa yang berani berdakwah, ya, di jalan Allah, fisabilillah, berani menegakkan Allah, maka akan diberi kemuliaan dan keistimewaan oleh Allah sebagaimana Allah memberi kemuliaan dan keistimewaan kepada Nabi Muhammad. Itu poin yang pertama, pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua, Nabi Muhammad
mendapatkan perintah sholat 5 waktu. Pada waktu itu Nabi Muhammad langsung melakukan perjalanan dengan jiwa dan raganya. Hati dan rohnya bersama malaikat Jibril langsung naik ke atas. Ini memberikan pelajaran bahwasanya ketika kita sholat, kita menghadap kepada Allah, seharusnya kita harus bisa menghadirkan hati kita dan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuman badan kita yang gerak, yang sujud, yang rukuk dan sebagainya, tapi hati kita harus kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah yang ketiga yang bisa kita pelajari adalah sholat adalah tiang agama. Sebegitu pentingnya sholat oleh Allah, sholat diturunkan langsung sendiri kepada Nabi Muhammad di atas langit. Satu-satunya ibadah yang langsung diturunkan kepada Nabi Muhammad di langit adalah ibadah sholat. Adapun ibadah-ibadah yang lain diturunkan Allah ke bumi melalui malaikat Jibril. Ini menunjukkan bahwasanya sebegitu pentingnya sholat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti Allah butuh sholat kita, tapi kita yang harus butuh beribadah menyembah melalui sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil dari hikmah Isra Mi'raj tersebut. Tentang sholat, ya pesan Pak Rahman, mari kita semua jaga sholat kita. Sholat adalah tiang agama, as-sholatu imaduddin. Faman aqomaha faqad aqomadin. Barang siapa yang menegakkan agama, barang siapa yang menegakkan sholat, berarti dia menegakkan agama. Faman hadamaha faqad hadamadin. Barang siapa yang meninggalkan sholat, berarti ia merobohkan agama. Mari melalui peringatan Isra Mi'raj ini kita tingkatkan sholat 5 waktu kita. Ya, sholat 5 waktu dulu yang kita jaga. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Kalau sudah lengkap semuanya, baru kita tambah sholat-sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah rawatib. Nah, demikianlah pembelajaran kisah tentang Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan sekaligus pesan-pesan Pak Rahman. Diingat-ingat semua ya. Kita sholat dan jangan lupa juga mengaji dan membaca Al-Quran dan membantu orang tua di rumah. Karena ini sebagai bukti bahwa kita itu adalah hambanya Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus umatnya Nabi Muhammad yang bisa meneladani kisah keteladanan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, anak-anak cukup sekian dari Pak Roman. Apabila ada kurangnya, mohon dimaafkan. Pak Roman akhiri. Ihdinas siratal mustaqim wal afwu minkum. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.